Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maswati dari kelompok 3 membahas tentang agen pendidikan dan cara sosialisasi. Yang pertama, guru sebagai agen sosialisasi. Yang kedua, sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Yang ketiga, media massa sebagai agen sosialisasi. Nah, yang pertama, guru sebagai agen sosialisasi. Ya, terkait kedudukannya sebagai pengajar atau pendidik, seorang guru diharapkan menjadi contoh yang baik bagi muridnya dimanapun dan kapanpun. Guru sebagai konselor, sebagai teladan, sebagai role model bagi murid-muridnya, juga sebagai pembentuk akhlak sasiah sesuai dengan norma dan nilai yang sesuai di masyarakat tersebut. Ya. Seperti pepatah Jawa, guru adalah digugu dan ditiru. Digugu ucapannya dan ditiru sikap dan perilakunya. Juga kita mengenal istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika guru melakukan kesalahan, maka murid akan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Aturan yang diterapkan pada murid itu harusnya berlaku juga untuk guru. Contohnya apa? Contohnya, murid dilarang berambut gondrong, maka itu juga aturan berlaku untuk guru. Terus, murid dilarang merokok, maka guru juga harusnya dilarang merokok gitu. Ini bukan semata-mata yang dewasa sudah boleh merokok dan yang masih muda atau anak sekolah tidak boleh merokok. Bukan itu. Poinnya bahwa dilarang merokok terkait dengan kesehatan, bahwa bahayanya merokok itu seperti apa, sehingga dibuatlah larangan dilarang merokok di sekolah. Kita mengenal istilah kita tahu bahwa guru itu bukanlah malaikat. Guru itu manusia biasa yang tidak luput dari dosa atau khilaf. Ya. Ada satu cerita ilustrasi di mana seorang guru dianggap berperilaku tidak etis dan mendatangkan banyak pihak dari mulai wali murid, kepala sekolah hingga komisi DPRD. Seperti apa ceritanya? Simak terus ya. Seorang guru pendidikan agama Islam di SMAN 1 Pasawahan Purwakarta. Beliau diduga menganiaya muridnya sehingga dikenakan sanksi, yaitu berupa diskorsing selama 7 hari. Ketika beliau sudah menjalani diskorsing tersebut, beliau diizinkan untuk mengajar kembali. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh kepala sekolah yang bernama Pak Gaos. Hukuman tersebut diharapkan agar guru tersebut dapat merenungi kesalahannya, juga agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Saat itu, Pak Gaos didatangi perwakilan wali murid. Mereka komplain, mereka protes atas sikap atau perilaku guru yang berinisial DR tersebut. Dan Pak Gaos menjawab. Saat itu Pak Gaos didatangi oleh beberapa perwakilan wali murid untuk protes atau meminta Pak DR ini dikenakan sanksi. Pak Gaos menjawab ya, bahwa Pak DR ini sudah dikenakan sanksi berupa diskorsing selama 7 hari. Setelah ini juga saya akan memenuhi panggilan komisi DPRD Purwakarta, kata Pak Gaos gitu. Lalu berangkatlah Pak DR, Pak Gaos, kepala sekolah, ke komisi DPRD Purwakarta. Di sana Pak DR menjelaskan bahwa kenapa beliau bisa sampai menampari murid-muridnya, yaitu karena ketika Pak DR memanggil pesuruh kebun yang bernama Pak Oman, beliau ini memakai pengeras suara sehingga terdengar oleh anak kelas 3 IPS 2
mereka menyoraki dan mencemooh. Manggil Pak Oman aja harus pakai toa, tinggal manggil aja kali gitu. Kira-kira begitu ya. Mereka ini menyoraki dan mencemooh Pak DR, sehingga Pak DR ini marah. Ya, marah karena mereka sudah bersikap tidak sopan terhadap gurunya sendiri. Lalu Pak DR mengumpulkan mereka di depan pintu kelas dan menampari mereka satu persatu, 12 murid laki-laki dan 4 diantaranya murid perempuan. Dan aksi ini ditonton oleh siswa lainnya dan wali murid dan perwakilan wali murid itu tidak terima dan meminta DR agar dikenakan sanksi. Ya, dari ilustrasi tersebut dianggap bahwa perilaku Pak DR ini dianggap tidak etis. Padahal sebenarnya ini ada kaitan dengan permasalahan kematangan emosional. Memang untuk menjadi guru yang etis dan diteladani membutuhkan waktu yang panjang dalam mengelola emosinya. Sehubungan dengan masalah keteladanan, Sawalid Husetyah mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya pamor seorang guru. Yang pertama, terjadinya pergeseran nilai moral, etika, dan budaya yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi di masyarakat. Imbasnya mereka tidak lagi peduli pada batas-batas kesopanan, kesusilaan, tata krama, yang berakibat menurunnya rasa hormat mereka terhadap guru maupun orang tua mereka sendiri. Yang kedua, mulai tumbuhnya sifat represif, yaitu sifat serba boleh. Kasus seperti pemerkosaan, pencurian, perjudian itu dianggap hal yang biasa, hal yang galib terjadi di masyarakat, sehingga sikap seperti itu mereka sudah tidak punya rasa hormat lagi terhadap guru maupun orang tua mereka sendiri. Dari turunnya pamor seorang guru, setidaknya ada 4 agenda penting yang dapat menyelamatkan pamor seorang guru. Tapi di sini saya akan membahasnya 2 saja. Yang pertama, masyarakat harus ikut andil dalam segala bentuk kejahatan. Karena anak yang hidup di dalam masyarakat akan syarat kejahatan, maka dia juga akan belajar menjadi jahat. Yang kedua, perlu diciptakan imaji atau citra guru bahwa guru itu bukan malaikat. Guru itu manusia biasa yang tidak luput dari dosa atau khilaf. Ya, citra semacam itu justru menjadikan guru mengabdi sebagai guru itu tanpa beban gitu. Apapun yang menjadi permasalahan terkait guru sebagai agen sosialisasi, sudah ada stereotipe yang berkaitan dengan profesi guru. Yang pertama, guru cenderung bersifat otoriter, apalagi dalam diskusi guru cenderung menggurui gitu. Yang kedua, guru berusaha menjaga harga diri dari yang berkenaan dengan kedudukannya. Yang ketiga, guru cenderung bersikap hati-hati dalam bertindak.